Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Asia Maesa Dia Zahra, dengan NIM 2205962 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Di sini mungkin aku akan ngejelasin beberapa hal terkait ketimpangan kemiskinan di negara-negara Islam. And it's actually my first podcast, so I hope you guys enjoy this. Oke. Ketimpangan kemiskinan di negara-negara Islam. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan secara layak dengan mempunyai pendapatan yang berkecukupan adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Jika seseorang tidak menganggur dan memiliki pekerjaan, mereka akan memiliki pendapatan yang berkecukupan sendiri. Maka, apabila berbicara mengenai kesenjangan dan keadilan yang berkaitan dengan pembangunan suatu negara, dapat dilihat mengenai bagaimana penerapannya dalam negara yang tergabung dalam organisasi Islam. Salah satunya adalah pada negara-negara anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Sebab, terkait dengan konsep kesenjangan dalam Islam, negara anggota OKI juga bersepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi sekretariat OKI, terutama pada 4 aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. Pada hakikatnya, dalam kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau poverty line, merupakan dua masalah yang besar di banyak negara, seperti negara sedang berkembang atau NSB. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu, agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses penumbuhannya. Karenanya tidaklah mengherankan jika ketimpangan itu pasti selalu ada, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut. Namun, dalam website resmi negara OKI, dipaparkan bahwasanya negara dengan kategori low income dan low middle income adalah sebanyak 36 negara dari total seluruh anggota sebanyak 57 negara OKI. Ini mengartikan bahwasanya lebih dari 50% anggota memiliki kesenjangan dalam ekonomi. Dari 50 negara Islam yang menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, 7 diantaranya mencapai tingkat kesejahteraan rata-rata sangat tinggi, 32 diantaranya termasuk dalam kategori pendapatan menengah, dan 18 diantaranya termasuk dalam kategori pendapatan rendah. Tingkat kemiskinan ekstrim di negara-negara Islam juga turun dari 41,15% pada tahun 1990 menjadi 23,22% pada tahun 2010. Dari kelima negara OKI yaitu Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Iran, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Iran sebesar minus 3,7%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi oleh Bangladesh sebesar 6,5%. Kemudian pada tahun 2013 yang memiliki pertumbuhan ekonomi terkecil yaitu Iran sebesar minus 1,5%, dan yang terbesar yaitu Bangladesh sebesar 6%. Seperti pada tahun 2012 sampai 2013 dan pada tahun 2019, Iran kembali menduduki negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu minus 2,7%, dan Bangladesh sebagai negara yang pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 7,9%. Pada tahun 2020, Iran menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah, melainkan digantikan posisinya oleh negara Pakistan dengan persentase minus 1,3% dan Mesir sebesar 3,6%. Sebagai negara dengan persentase terbesar pada tahun tersebut, terakhir, pada tahun 2021, Mesir justru menjadi negara dengan persentase terkecil yaitu 3,3%, dan Bangladesh sebesar 6,9%, sebagai negara dengan persentase terbesarnya di tahun tersebut. Diperlukan analisis yang menjelaskan strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negaranya. Beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis determinasi kemiskinan di 7 negara OKI antara lain globalisasi ekonomi yang diproksikan dengan keterbukaan perdagangan dan FDI, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk.
Melalui 4 variabel tersebut dilakukan agregasi. Data panel dengan metode ordinal least square atau OLS. Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena rentan waktu yang digunakan tidak begitu panjang, sedangkan populasi mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara Oki, hal yang paling penting ditekankan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sumber daya yang berkualitas, maka kemiskinan di negara Oki itu akan teratasi. Oke, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.